Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Azhar Kasih dengan NPM 06 2019 107123. Saya Raffi Octaviano dengan NPM 06 2019 107137. Saya Azul Lukman Hakim dengan NPM 06 2019 107163. Kami dari kelompok Matkul Evolusi Perangkat Lunak akan menjelaskan tentang sebuah paper, yaitu yang berjudul The Past, Present, and Future of Software Evolution. Paper ini menjelaskan tentang evolusi perangkat lunak. Perubahan adalah karakteristik penting dari pengembangan perangkat lunak, karena sistem perangkat lunak harus menanggapi kebutuhan yang berkembang, harus sesuai begitu. Platform dan tekanan lingkungan lainnya. Dalam paper ini membahas konsep evolusi perangkat lunak dari beberapa perspektif. Paper ini membahas tentang evolusi perangkat lunak yang muncul dari hukum evolusi perangkat lunak dari Lehman dan model siklus hidup bertahap dari Bennett dan Rajic. Paper ini juga membandingkan evolusi perangkat lunak dengan jenis evolusi lainnya dari sains dan ilmu sosial. Dan untuk pendahuluan, perubahan yang tak terhindarkan. Seperti yang diamati oleh si Lehman, sistem perangkat lunak harus mampu berkembang, atau jika tidak berkembang, sistem perangkat lunak itu akan berisiko mengalami pemberhentian atau mati sejak dini. Sistem perangkat lunak seperti teori ekonomi dan kutilang tertanam dalam lingkungan yang juga terus berubah. Paper ini mengeksplorasi gagasan evolusi perangkat lunak, mulai dengan membandingkan evolusi perangkat lunak dengan gagasan terkait pemeliharaan perangkat lunak dan secara singkat menelusuri sejarah kedua istilah tersebut. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada evolusi versus maintenance. Secara histori, baik evolusi software dan maintenance software berasal dari tahun 1960-an. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, istilah lebih rinci lagi. Yang pertama ada maintenance software. Terdapat beberapa istilah pembaruan, antara lain maintenance korektif adalah perubahan yang memperbaiki bug di basis code-nya. Lalu ada maintenance adaptif, adalah perubahan yang memungkinkan sistem untuk berjalan dalam infrastruktur teknis baru. Lalu ada perfective maintenance, adalah peningkatan lain yang cenderung membuat sistem menjadi lebih baik, seperti menambahkan fitur baru, meningkatkan kinerja, atau meningkatkan sistem dokumentasi. Lalu ada yang kedua, yaitu software evolution. Sementara ini istilah evolusi dan pemeliharaan sering digunakan secara bergantian sehubungan dengan perangkat lunak. Ada perbedaan semiotik penting di antara itu. Yang pertama ada evolusi sebagai perspektif tentang perubahan, karena pemeliharaan perangkat lunak pada dasarnya adalah aktivitas desain. Itu cenderung lebih menuntut secara intelektual dan karenanya juga lebih berisiko daripada pemeliharaan sistem fisiknya. Lalu yang kedua ada Lehman Law of Evolution. Terdapat 7 hukum Lehman, yaitu 1. Perubahan yang berkelanjutan sebuah sistem akan menjadi semakin kurang memuaskan penggunanya dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada meningkatkan kompleksitasnya. Lalu self-regulation, proses evolusi perangkat lunak. Yang keempat ada konservasi stabilitas organisasi. Lalu ada konservasi keakraban jumlah yang baru dan pertumbuhan berkelanjutan. Lalu ada yang terakhir, kualitas yang menurun. Terus yang ketiga ada software evolution and process. Terdapat 4 tahap model maintenance, yaitu yang pertama ada initial development, lalu ada active evolution, yang ketiga ada servicing, yang terakhir ada phase out. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Asif. Ya, di poin nomor 3 ini ada on the nature of evolution, yaitu menjelaskan tentang sifat evolusi. Setelah memeriksa sifat dan sejarah evolusi perangkat lunak dan penelitiannya, sekarang kita mengalihkan perhatian ke gagasan evolusi lainnya. Untuk 3.1 itu ada biological evolution in a nutshell, yaitu evolusi biologis secara sifat. Ungkap Darwin yang berpesan untuk menggambarkan evolusi biologis adalah keturunan dan modifikasi. Ia maksud bahwa selama beberapa generasi spesies baru dan dengan sifat struktural baru dapat memang muncul dari spesies yang baru lebih tua. Jadi definisi yang modern dapat diberikan sebagai perubahan yang digariskan dalam generasi individu dari waktu ke waktu. Poin 3.1 ada mechanics of biological evolution, itu mekanisme evolusi biologis. Ada dua proses kerja evolusi biologis, yaitu pertama ada berbagai mekanisme perubahan tindak untuk meningkatkan dan menurunkan frekuensi relatif dari sifat-sifat yang dijelaskan. Yang kedua ada evolusi terjadi dalam suatu lingkungan yang menyebabkan
ke 3.2 itu ada evolution of software, itu evolusi perangkat lunak. Evolusi itu adalah benda sederhana bahwa evolusi adalah fenomena yang besar. Sementara pada teologi tekanan dan mekanika mungkin berbeda. Lanjut ke 3.2.1 itu ada definisi. Definisi sistem perangkat lunak menjadi individu dengan pluralitas konversi yang disebarkan dari sistem tentu yang terdiri dari populasi. Lanjut ke 3.2.2 itu ada pressures of software to evolve, yaitu tekanan pada perangkat lunak. Apa tujuan di dunia perangkat lunak? Juga kita dapat juga mengamati eksternal mekanisme yang mendorong perubahan yang menghasilkan individu yang baru, yaitu seperti permintaan fitur yang baru, pendataan fitur yang baru dari platform, dan keinginan untuk meningkatkan kualitas individu sebagai kinerja. Lanjut ke poin nomor 4, dijelaskan oleh Mas Abdi. Untuk nomor 4, the road ahead, challenges and opportunities. Setelah mensurvei masa lalu penelitian evolusi perangkat lunak, mari kita sekarang mengalihkan perhatian kita ke keadaannya. Kita melihat 6 bidang minat utama, masing-masing dengan serangkaian tantangannya sendiri. Pembuatan model dan studi empiris, pengembangan open source, tekanan evolusioner dan desain yang muncul. Meningkatkan memori kolektif, pengembang perangkat lunak, munculnya perangkat lunak, eco space and peningkatan pemahaman tentang trade-off dan risiko ekonomi. Untuk model build and empiris studies, ini menjelaskan tentang perubahan genotipik dapat mempengaruhi lingkungan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai genotype yang dipilih untuk sukses. Selanjutnya untuk 4.2 ini open source. Yang open source ini menjelaskan perangkat lunak. Ini sampai 4.5 yang menjelaskan tentang yang saya paparkan tadi. Untuk yang kelima, untuk poin kelima dari paper ini adalah conclusions atau kesimpulan. Dalam paper ini kita berpendapat bahwa evolusi perangkat lunak menawarkan perspektif yang berbeda dari pandangan tradisional pemeliharaan perangkat lunak. Penelitian evolusi perangkat lunak masih merupakan bidang yang masih muda, dan itu terus mengubah fokusnya dan bahkan konsep yang mendasarinya. Kami tahu bahwa perangkat lunak harus berevolusi, tetapi kami masih belajar bagaimana memodelkan evolusi ini, khususnya di lingkungan yang semakin kompleks di mana perangkat lunak dirancang dan digunakan. Berikut untuk kesimpulan dari paper ini, sekaligus mengakhiri dari penjelasan dari kelompok kami tentang paper ini. Kami akhiri atas presentasi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.